Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Priska Sukmayanti dengan NIM 2014-2011-04 dari Prodi Sarjana Ilmu Keperawatan tingkat 1 semester 2. Jadi, hari ini saya akan memperagakan bagaimana cara mensterilisasikan alat kesehatan. Jadi, ini merupakan proses pembersihan sampai pada sterilisasi dan disinfeksi alat medis dan non-medis yang digunakan untuk pasien. Kemudian, ada pun juga tujuan dari tindakan ini, yaitu yang pertama, mencegah terjadinya infeksi silang dan memelihara peralatan dalam keadaan siap pakai. Kemudian, ada pun juga sasaran atau indikasi pada tindakan ini, yaitu semua alat medis dan non-medis yang telah digunakan dan bukan single use. Baik, di sini ada pun alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada APD yang terdiri dari masker, handscoon, dan hand sanitizer. Kemudian ada alkohol 70%. Kemudian ada kerontang, ada sikat, kemudian ada kuvet, ada garpu tala, ada sebatai lidah, ada tempat urin, dan handscoon kotor sebagai alat yang akan disterilisasikan. Kemudian ada label dan pulpen. Kemudian ada lap yang berguna untuk mengeringkan alat. Kemudian ada duk yang berguna untuk membungkus alat. Kemudian ada baskom 1 yang berisi klorin 0,5%. Kemudian ada baskom 2 yang berisi air dan deterjen. Kemudian ada baskom 3 yang berisi air bersih. Kemudian yang terakhir ada alat sterilisator. Baik, sebelum kita melakukan tindakan, sekarang kita akan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan handscoon. Baik, sekarang kita akan memulai tindakan. Jadi, setelah kita menerima alat dari user, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyeleksi alat-alat medis tersebut. Kemudian, ada pun beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyeleksi alat. Yang pertama, perhatikan bentuk dari alat tersebut, apakah ada kerusakan, patah, atau tidak. Kemudian, perhatikan dan sesuaikan juga jumlah dari alat tersebut. Namun, jika tidak sesuai, kita wajib mengembalikan alat tersebut kembali ke user. Kemudian, perhatikan juga dan pastikan bahwa alat tersebut bukan alat sekali pakai atau single use. Jadi, karena handscoon ini merupakan alat sekali pakai atau single use, maka tidak bisa kita sterilisasikan. Baik, kemudian sebelum kita masuk pada proses sterilisasi, ada pun beberapa hal yang harus kita lakukan. Jadi, yang pertama, kita akan melakukan perendaman. Jadi, dengan memasukkan alat-alat pada baskom 1 yang berisi larutan klorin 0,5% selama 30 menit, di mana perbandingan pada larutan ini adalah 1:9. Dan fungsi dari perendaman ini adalah mengangkat sisa-sisa darah dan juga sel atau jaringan kulit yang menempel atau tersisa pada alat. Kemudian yang kedua adalah proses pencucian. Jadi, memasukkan alat pada baskom 2 yang berisi air dan deterjen, di mana di sini juga kita akan melakukan proses penyikatan, di mana itu berfungsi untuk memastikan bahwa alat benar-benar bersih. Kemudian, kita akan bilas alat-alat tersebut pada air bersih. Kemudian, selanjutnya adalah proses pengeringan, di mana kita menggunakan lap untuk
mengeringkan alat-alat tersebut, di mana fungsinya ialah memastikan agar alat-alat tersebut benar-benar kering dan tidak tumbuh jamur ataupun bakteri. Baik, selanjutnya adalah proses pengemasan, di mana kita menggunakan duk untuk membungkus alat-alat medis tersebut. Baik, kemudian selanjutnya adalah proses labeling, di mana di sini kita memberi label dengan nama ruangan alat tersebut dan tanggal disterilisasikan. Kemudian, setelah kita selesai memberi label, sekarang kita akan melakukan seleksi kembali, di mana kita mengelompokkan mana alat yang berbahan logam dan mana yang berbahan plastik. Baik, sekarang kita masuk dalam proses sterilisasi. Pertama-tama, kita akan mengaktifkan alat sterilisator terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan meletakkan alat-alat medis dalam alat sterilisator. Untuk alat yang berbahan logam, kita letakkan pada bagian bawah alat. Sedangkan yang berbahan plastik, kita taruh pada bagian atas. Menekan tombol power. Kemudian, kita menekan tombol ozon untuk alat medis yang berbahan plastik dan menekan tombol disinfek untuk alat medis yang berbahan logam. Baik, jika lampu sterilisator sudah mati, kita tunggu selama 30 menit agar alat dan alat medis dingin terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan mengambil alat medis dengan menggunakan kerontang yang sudah direndam sebelumnya menggunakan alkohol 70%. Baik, kemudian kita akan kembali memberikan label pada alat-alat medis tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan meletakkan alat-alat medis yang sudah steril pada almari alat. Baik, jika semua tindakan sudah selesai, perawat wajib untuk melepaskan APD dan juga kembali melakukan cuci tangan. Baik, sekian video peragaan cara mensterilisasikan alat medis dari saya. Terima kasih.